Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Siap. Kalau sudah siap, Ibu ingin melihat kalian mengeluarkan buku, alat tulis, gawainya dan juga laptop yang Ibu minta pada pekan lalu. Ibu juga melihat ada tas sama sudah semeja, silahkan turunkan dulu. Sudah? Baik, kalau sudah, ketua kelas berhadir? Hadir, Bu. Baik, kalau berhadir, silahkan pimpin doa pada siang kali ini. Ibu persilahkan. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ihsan. Sekretaris berhadir? Hadir, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa siang ini yang tidak berhadir? Ibu. Oh ya, kalau boleh tahu kenapa dia tidak berhadir? Sakit. Oh, kita doakan semoga Muhammad Fikri dapat diberikan kesembuhan. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberitahukan dulu kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, jika kalian ingin menjawab ataupun ingin keluar, silakan acungkan tangannya supaya tidak berebut. Yang kedua, jika teman-temannya memberikan pendapat namun tidak sesuai dengan keinginan kalian, tolong simpan saja, jangan disanggah ataupun paham? Dan juga sampah, lalu buku-buku yang dikeluarkan silakan nanti keluarkan saat pembelajaran dimulai. Baik. Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, ada yang masih ingat tidak? Pekan lalu kita membahas apa? Ingat? Nah, sekarang ada tidak yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan materi apa yang Ibu berikan pada minggu lalu? Silakan acungkan tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan ya. Jadi minggu kemarin itu kita belajar tentang struktur karya ilmiah yang terbagi menjadi 3 bagian, Bu, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal berisi judul, nama dan afiliasi, abstrak dan kata kunci. Bagian inti pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, juga simpulan dan saran. Lalu terakhir bagian akhir berisi daftar rujukan dan lampiran. Iya, betul sekali. Terima kasih Julia, sangat bagus jawabannya. Ibu ingatkan kembali untuk abstrak itu biasanya akan kalian tuliskan setelah menyelesaikan penulisan artikel ilmiah karena dia berisi rangkuman dari keseluruhan artikel ilmiah. Lalu juga untuk lampiran itu sebenarnya tidak wajib, alias itu tergantung kebutuhan kalian. Nah, yang kedua sebenarnya itu juga ada menjelaskan lagi kan satu minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak selain struktur karya ilmiah? Iya, silakan Atika. Ibu juga menjelaskan ragam atau kaidah pembahasan karya ilmiah yang terbagi menjadi 3 bagian, Bu. Yang pertama itu bersifat objektif, yaitu harus berdasarkan fakta dan data yang ada dalam mempertahankan objektivitas karya ilmiah. Di antaranya ditandai dengan penggunaan kalimat pasif. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti yang menunjukkan orang tersebut sebagai pelaku kegiatan. Misalnya peneliti bukan tulisannya peneliti, bukan menuliskan kata aku, kamu atau dia. Yang kedua itu reproduktif, pengertian informasi yang dibaca, pembaca harus benar-benar sama dengan pengertian yang disampaikan penulis. Yang ketiga bermakna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sesuai konsep asalnya tanpa penambahan makna berdasarkan perasaan pembaca. Iya, terima kasih Atika. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bunda dan Atika. Setelah Ibu mendengar jawaban dari teman-teman kalian tadi, sepertinya kalian semua sudah memahami dan mengetahui struktur dari karya ilmiah serta ragam ataupun kaidah kebahasaan dari karya ilmiah. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan menerapkan teori yang sudah kalian cukupkan tadi, yaitu menulis karya ilmiah. Nah,
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menyusun dan menulis karya ilmiah sederhana secara berkelompok. Dan yang kedua, kalian juga mampu mengikuti struktur karya ilmiah yang benar dan penggunaan bahasa yang sesuai kaidah ilmiah. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih Bu sebenarnya manfaat dari menulis karya ilmiah? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, karya ilmiah itu banyak manfaatnya untuk kalian. Yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan literasi kalian dan melalui keterampilan dalam membaca, memahami, dan menulis informasi secara sistematis dan logis. Melalui proses menulis karya ilmiah, kalian juga akan mengembangkan kemampuan berbahasa baik secara lisan, saat berdiskusi dalam kelompok, maupun secara tertulisan menyusun naskah karya ilmiah. Bisa kalian juga manfaatkan. Nah, selain itu nanti pada saat kelas 11 di semester akhir dan juga pembelajaran terakhir nanti juga akan masuk ke kelas 12 yang dimana nanti kalian juga akan memasuki dunia perkuliahan. Nah, biasanya di dunia perkuliahan itu setiap dosen akan meminta kalian untuk menuliskan karya ilmiah. Jadi ini akan sangat bermanfaat nanti di masa yang akan datang. Selanjutnya kita ini ingin bertanya terlebih dahulu nih, adakah di antara kalian yang pernah menulis karya ilmiah sebelumnya? Jika pernah, ceritakan bagaimana pengalaman kalian. Silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan. Mempelajari karya ilmiah secara lengkap itu belum pernah Bu, tapi waktu kelas 10 kami pernah membuat teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi. Waktu itu kami menulis berdasarkan hasil pengamatan lalu menyusunnya dalam bentuk paragraf yang teratur. Pengalamannya cukup menantang karena harus pakai bahasa yang baku dan susunan juga harus jelas. Ya, terima kasih ya atas pengalamannya. Jadi, itu memang waktu kalian kelas 10 mungkin masih SMP juga pernah belajar tentang menulis artikel ilmiah tapi dalam bentuk populer. Dan di kelas 10 kalian juga belajar tentang teks hasil observasi. Meskipun tidak lengkap seperti contoh Rina tadi, itu merupakan bekal kalian untuk menulis karya ilmiah pada kesempatan kali ini. Nah, pertanyaan yang kedua nih, menurut kalian mengapa karya ilmiah harus ditulis dengan struktur tertentu dan bahasa yang sesuai dengan kaidah ilmiah? Silakan acungkan tangan. Ada yang ingin pendapat? Ya, silakan lagi nih. Karena struktur dan bahasa yang sesuai akan membuat pembaca lebih mudah memahami tulisan kita, Bu. Terus, kalau tidak terstruktur tulisan kita itu atau bahasanya sembarangan, pembaca itu pasti bingung dan menganggap tulisan kita itu tidak serius. Terus, dengan struktur yang jelas dari bahasa ilmiah, tulisan kita itu bisa lebih dipercayai oleh orang lain, Bu. Baik, terima kasih Andini dan juga tadi Rina. Silakan tepuk tangan untuk temannya. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh tadi Andini tadi. Kalau kita tidak menulis dengan sesuai struktur, itu akan menyulitkan pembaca atau penerima informasi itu memahami apa yang kita sampaikan dan apa yang kita tuliskan. Baik, selanjutnya karena Ibu sudah menanyakan beberapa pertanyaan, kita akan langsung masuk ke materi. Nah, tapi karena ini merupakan proyek, tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu nih langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menuliskan karya ilmiah. Ibu akan membacakan dulu, nanti selanjutnya Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk membacakan selanjutnya. Bisa dimengerti? Jadi, karya tulis ilmiah adalah jenis tulisan yang disusun berdasarkan hasil pemikiran, pengamatan, dan berdasarkan yang bersifat logis serta sistematis. Agar hasil karya ilmiah yang ditulis bisa dipahami dengan baik, maka kalian sebagai penulis perlu mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Nah, ada yang mau membacakan untuk langkah yang pertama? Ya, silahkan Rizky dan nanti ya. Iya. Baik, langkah yang pertama itu satu, menentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik atau pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam karya ilmiah. Topik ini harus sesuai dengan minat penulis, mudah ditentukan sumber informasinya, dan dapat dikembangkan menjadi pembahasan yang menarik. Topik juga akan menentukan arah dari penulisan, sehingga tidak menyimpang dari tujuan utama karya ilmiah. Ya, baik, terima kasih Rizka. Jadi, menentukan topik adalah langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika nanti akan menuliskan karya ilmiah. Nah, contohnya seperti ini. Topiknya kebudayaan tradisional Kalimantan Selatan, itu topik misalnya ya. Nah,
setelah itu kita akan masuk ke langkah yang kedua dalam menentukan tema. Silahkan ada yang mau membacakan tadi. Ya, baik. Setelah topik ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun tema. Tema adalah bentuk penyuntikan dari topik yang telah dipilih sehingga pembahasan lebih terfokus. Dengan tema yang jelas, penulis dapat membatasi ruang lingkup pembahasan agar tidak terlalu luas. Penentuan tema juga penting agar karya ilmiah memiliki kedalaman dalam pembahasan dan tidak membahas hal-hal yang kurang relevan. Baik, terima kasih. Memang tadi kan Ibu sudah memberikan contoh topiknya adalah kebudayaan tradisional Kalimantan Selatan. Maka nanti bisa dipersempit dari topik itu menjadi misalnya contohnya tarian bangsa kembang, itu kan salah satu contoh kebudayaan tradisional dari Kalimantan Selatan. Nah, itu yang dipersempit dari topik yang sudah diberikan tadi. Selanjutnya ada langkah yang ketiga, ada yang membacakan? Ya, silakan Fitri ya. Langkah ketiga yaitu menyusun perangkat tulisan. Perangkat tulisan merupakan rencana isi atau struktur tulisan yang disusun secara urut dan sistematis. Dalam perangkat, penulis membuat daftar bagian-bagian penting yang akan dimasukkan dalam karya ilmiah, mulai dari pendahuluan, isi, hingga penutup. Dengan perangkat tulisan yang jelas, proses menulis akan lebih cepat dan mudah. Penulis bisa melihat bagian mana saja yang sudah ditulis dan bagian mana yang masih perlu dikembangkan. Baik, terima kasih Fitria. Jadi menyusun kerangka tulisan ini merupakan hal yang penting karena jika kalian tidak menulis kerangka tulisan itu akan membuat karya ini itu akan rancu atau tidak beraturan. Tapi sebelum ini gue bertanya, apakah yang di bagian belakang bisa terlihat tulisan di depan? Terlihat. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah mengumpulkan materi tulisan. Ya, silakan. 4. Mengumpulkan materi tulisan. Setelah memiliki kerangka tulisan, penulis mulai mencari dan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tema. Informasi ini dapat berupa teori, data, atau fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat argumen dalam karya ilmiah. Sumber informasi bisa berasal dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara, atau observasi. Ya, terima kasih ya Heni. Jadi untuk mengumpulkan materi tulisan ini bisa bermacam-macam caranya tergantung nanti kalian ketika menentukan pengumpulan data itu seperti apa. Sejauh ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan. Ibu, kesalahan apa saja yang sering kita lakukan dalam menulis karya ilmiah dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Baik, terima kasih Noria. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Noria. Bagaimana kesalahan apa sih yang sering kita temukan dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi yang paling sering ibu temukan atau ibu pengalaman sendiri waktu masih kuliah adalah yang pertama, topiknya itu tidak terlalu luas sehingga itu menyusahkan kalian dalam menuliskan artikel ilmiah. Kalian ingin tulisannya seperti bagus atau wow gitu, tapi ternyata tidak mendapatkan data yang sesuai. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, cara mengatasinya adalah kita gunakan dulu topik yang relevan dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya kita hidup di lingkungan Kalimantan Selatan, maka pilihlah yang sesuai dengan lingkungan kita. Jangan kalau di Kalimantan Selatan kalian memilihnya di Pulau Jawa ataupun di Pulau Sumatera. Lalu yang kedua itu biasanya juga tidak membuat kerangka tulisan tadi yang sudah dijelaskan. Kenapa? Karena jika tidak menulis kerangka itu akan membuat tulisan kalian itu rancu. Misalnya harusnya kan buat pendahuluan tapi tiba-tiba kalian menulis isi. Nah, sarannya itu tadi adalah untuk harus menyusun terlebih dahulu nih kerangka tulisannya seperti apa. Lalu juga yang ketiga adalah yang paling sering dan paling kerap ibu temukan adalah tidak mengecek kembali hasil pekerjaannya atau tidak merevisi kembali. Biasanya orang sudah selesai menulis itu dia akan merasa, oh saya sudah selesai, tapi ternyata tulisan masih banyak yang salah dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, saran ibu adalah mengatasinya, perbaiki terlebih dahulu bagian mana yang masih dirasa kurang dan bagaimana yang harus perlu diperbaiki begitu. Apakah yang dipahami? Baik, terima kasih. Nah, untuk langkah terakhir ada yang bacakan tidak? Ya, silakan buka. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks. Yang terakhir adalah menulis karya ilmiah berdasarkan kerangka yang telah disusun. Dalam proses ini, penulis mengembangkan setiap bagian menjadi paragraf yang utuh dan saling berkaitan. Penulisan harus memerhatikan struktur karya ilmiah seperti pendahuluan, isi, dan penutup. Selain itu, penulis harus menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Kalimat harus efektif, ejaan harus tepat, dan penggunaan tanda baca harus benar. Ya, betul sekali. Terima kasih Zulfa. Jadi langkah terakhir adalah kita mengembangkan dari kerangka tadi menjadi sebuah teks yang urut, mulai dari judul sampai ke penutup. Nah, selanjutnya ibu akan
memberikan kalian contoh dari sebuah artikel ilmiah yang bisa kalian gunakan sebagai acuan penulisan. Sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu? Atau sudah memahami? Sudah Baik. Ibu. Nah, ini silakan dipindah terlebih dahulu. Bisa dibuka? Bisa, Bu. Apa itu judul dari artikelnya? Nah, masih belum ya? Baik, kalau masih belum, Ibu singkat Ibu ini adalah contoh artikel tentang kearifan lokal di Banjarmasin yang meneliti tentang representasi syair dalam lagu Syair Banjar. Nah ini kalau sudah bisa lihat dulu artikelnya. Sudah dilihat. Belum bisa, Bu. Tapi untuk bahasa pada tangan bisa di mungkin mana jaringan dan juga mungkin di ruangan tertutup. Nah jadi di situ ada dia tuh memiliki struktur yang lengkap menurut Ibu ya. Pertama ada judul, lalu ada nama penulis, afiliasinya sampai ke penutupnya. Nanti jika kalian sudah bisa membuka, bisa perhatikan contoh dari artikel itu. Dan itu menurut Ibu artikel yang baik karena dia mengangkat tentang kearifan lokal di Banjarmasin. Nah, sebelum kita masuk nih ke penugasan proyek, Ibu akan memberikan kalian situs atau literatur yang bisa kalian akses nantinya ketika menulis artikel. Kan tidak mungkin ya kalian menulis artikel itu berdasarkan opini ataupun tidak didukung dengan sumber data yang relevan. Nah, ini ada dua yang menurut Ibu bisa kalian gunakan sementara dulu ya. Nah, ada Google Scholar, itu juga bisa nanti Ibu bagikan ya, ini salin dianya ke grup kelas dan juga melalui Google Classroom agar kalian bisa mengakses kembali tautan dari literatur ini. Baik, kita akan langsung saja masuk ke penugasan proyek. Silahkan pindah dulu batangnya. Sudah? Ya, kalau sudah itu terlihat tidak ada. Judulnya menyusun karya ilmiah berdasarkan topik kearifan lokal di Kalimantan Selatan. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok masing-masing beranggotakan 4 orang. Nanti sudah pas ya. Sekarang bisa dilihat dulu itu ada nama kelompok, nanti nama anggota, kelas dan juga tanggalnya. Lalu juga ada petunjuk pengerjaannya di situ. Bisa dibaca ya, tidak perlu Ibu jelaskan lagi karena kalian sudah memindai tadi. Sejauh ini ada pertanyaan terlebih dahulu terkait pengerjaan ini, apakah ada yang tidak dipahami atau sudah paham? Paham. Baik. Nah sekarang Ibu minta kalian setiap kelompok menentukan topik, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian kalian. Ibu berwaktu 15 menit untuk menentukan topik dan juga rumusan masalah serta tujuan penelitian kalian. Sudah? Apakah sudah? Sudah semua ataukah kelompok ini sudah? Baik, kelompok sini. Bagaimana? Sudah? Ya, sudah bagus sekali ya. Kelompok ini bagaimana? Sudah menentukan topik, masalah dan juga penelitian? Baik, artinya cepat ya kalian mengerjakan tugas ini. Nah, karena kalian sudah menentukan topik, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, maka Ibu akan mengarahkan kalian untuk menyusun kerangka ilmiah. Nah, itu sudah Ibu tuliskan juga tuh di LKPD. Ini mengundangkan kalian untuk tidak mengerjakan 2 kali dan kebingungan. Di sini sudah dijelaskan ya, judul, nama penulis dan afiliasi dan seterusnya. Bisa dilihat kan ya anak-anak? Bisa. Nah, karena sudah sambil mengerjakan kerangka penulisan Ibu minta kalian untuk menyusun jadwal pengerjaan
dimulai lagi. Sudah? Sudah. Nah, di situ kan terlihat Ibu sudah memperlihatkan ada 5. Di situ ada penyusun pendahuluan, menulis metodologi, analisis hasil pembahasan, menulis simpulan dan saran, lalu menulis data pustaka dan informasi dan tentukan kapan waktu pelaksanaan, siapa yang jadi penanggung jawabnya, itu harus disusun secara rinci dan harus realistis. Silahkan susun terlebih dahulu siapa yang mengerjakan pendahuluan, siapa yang mengerjakan pembinaan dan seterusnya. Jika ada yang perlu dipahami bisa acungkan tangan. Bagaimana Pak Presiden sudah menjelaskan juga? Sudah Bu. Jadwal? Sudah juga. Sudah juga. Oh, ini ada kesulitan? Ya, karena ada kesulitannya. Bingung menentukan yang mengerjakan? Ya, bingungnya di bagian mana? Kenapa? Apakah ada beberapa anggota yang tidak dapat mengikuti jadwalnya? Baik, jadi anak-anak perhatikan tadi di kelompok 3 itu satu kesulitan mereka untuk membagi jadwalnya. Nah, Ibu akan memberikan sedikit contoh. Misalnya tugas pertama adalah menyusun pendahuluan. Waktu pelaksanaannya bisa besok sampai lusa. Nah, misalnya yang mengerjakan itu Norlia dan Kasika bisa berdua ataupun jika ingin sendiri juga bisa. Nah, untuk metodologi Ibu rasa itu satu orang juga bisa sebenarnya, karena itu cukup mudah ya menurut Ibu. Tinggal kalian menentukan metodologi yang tepat bagaimana. Apakah masih ada kesulitan? Sekarang sudah selesai semua menyusun proyeknya? Sudah. Nah, Ibu minta salah satu kelompok kita yang mewakili untuk menyampaikan progres pengerjaannya sejauh ini, mulai dari judul, pemilihan topik, alasan memilih topik, dan juga yang lainnya. Silakan. Saya mau, ada yang mau? Kelompok kami Bu. Ya. Ya baik Bu, jadi kami dari kelompok 1 memilih judul artikel Pelestarian Kain Sasirangan sebagai Warisan Budaya Kalimantan Selatan. Kami memilih topik ini karena merasa kain sasirangan adalah bagian penting dari identitas daerah yang perlu terus dikenalkan ke generasi muda. Untuk jadwal pengerjaan hari ini, kami menyelesaikan penonton topik dan menyusun perangkat tulisan. Lalu besok, kami mulai mencari sumber dan bahan referensi. Lalu lusanya, kami mulai menulis bagian pendahuluan dan isi. Nah, untuk pembagian tugas, Pijam mencari referensi, Septi menyusun kerangka dan mulai menulis, lalu bersama dengan saya, lalu Rina akan mengedit dan menyusun bagian penutup. Baik, sudah. Baik, terima kasih. Wah, bagus sekali kelompok 1 berikan tepuk tangan dan terlebih dahulu. Nah, kalau ini sudah mau mendekati jam pulang, maka Ibu minta setiap kelompok harus bisa mengikuti kelompok 1 dalam progres pengerjaannya seperti menyusun jadwal dan kerangka dan sebagainya. Sekarang ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pengajian kita pada hari ini? Saya Bu. Silahkan aja terlebih dulu. Nah, dari pembelajaran hari ini kami sudah memahami bahwa menulis karya ilmiah ini memerlukan beberapa langkah penting seperti menentukan topik dan tema, kemudian menyusun kerangka tulisan, lalu mengumpulkan materi yang relevan dari sumber terpercaya. Nah, langkah-langkah ini dapat membantu kami agar tulisan kami itu nanti lebih terarah dan sistematis. Nah, kami juga belajar untuk bekerja sama dalam kelompok dan mulai menyusun kerangka karya ilmiah kami sebagai langkah awalnya. Baik, terima kasih sekali. Jadi menurut artikel itu tidak langsung selesai dan membutuhkan waktu yang panjang. Sekarang bisa dulu evaluasinya. Sudah. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Tapi ingat, pekan-pekan kita akan mempresentasikan karya ilmiah yang sudah kalian tulis dalam bentuk tanpa. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.